Haleluya. Amin. Amin. Pak dimulai dulu aja ya. Itu Bu Vivi udah doa atau Pak Erik? Pak Erik ini dengar tak? Sudah, saya sudah doa. Pak Erik dengar atau enggak dengar ya? Dengaran. Oh, Hah? Itu Bu Vivi, Suara saya. Erik nggak kedengaran tuh. nggak dengar, soalnya kecil maaf. Oh, suara saya kecil ya? Mungkin lebih coba dikencangkan lagi Bu Vivi, mungkin suaranya Bu agak itu memang. Oh, wow. Oke. Gimana Pak? Dengar apa nggak dengar Pak? Udah, tapi Musiknya, sedikit musiknya dikencangkan udah lagi. dengar. Oh, ini sudah ngepok ya? Hostnya Pak Erik ya. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini biar Engkau berbicara buat setiap kami lewat hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan, mari Engkau berbicara. Dan di dalam nama Yesus kami mohon segala doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, makasih Vivi atas puji-pujian dan doanya. Pak Renangan siapa ya Mbak Renangan? Pak Lukas enggak ada ini. Iya, Pak Lukas tidak datang. Kita bahas sama-sama aja ya, Pak Erik ya. Nanti coba saya itukan dulu ya. Kita doa dulu ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang bertahta berkuasa di bumi dan di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengar isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, setiap kami yang join saat teduh dan juga saudara-saudara kami yang belum join, biarlah urapan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang berbicara di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Kita baru tadi dapat info dari Pak Lukas ya. Pak Lukas masuk UGD ya. Jadi dia tidak bisa join membawakan firman Tuhan. Tapi kita pada pagi hari ini diberkati dari firman Tuhan dari Mazmur 15 ya. Di sana dikatakan bahwa siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Jadi tema kita pagi hari ini hidup di dalam kebenaran ya. Kalau Pak Daniel kemarin bawa firman Tuhan mengenai ateis praktis dan ateis teoritis. Ya, hari ini sebenarnya bagaimana hidup yang bercela dan hidup tidak bercela kalau kita lihat ya. Bisa kita baca mulai di ayat 1 ya. Kalau kita lihat judulnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Di dalam Mazmur 15 ayat 1 dikatakan bahwa mungkin saya share ya, biar bisa kita baca sama-sama. Dikatakan di sini, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya,
luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini ada janji Tuhan, ya. Janji Tuhan bagi orang yang hidup tidak bercela, atau orang yang hidup di dalam kebenaran, atau orang yang hidup menjadi berkat, ya. Kalau kita lihat di sini tadi janjinya itu apa? Kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya kalau kita hidup kita itu di dalam kebenaran, ya. Kalau di sini kita lihat bagaimana orang yang hidup di dalam kebenaran itu, kita berarti menjaga hidup, menjaga kekudusan hidup, ya. Artinya di situ tadi bahwa orang yang hidupnya adil dan yang tidak mengatakan kebenaran, ya, dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Artinya ini mengenai sikap hidup orang Kristen di dalam menyikapi hidupnya sebagai anak-anak Tuhan, ya. Artinya hidup itu benar-benar kita jaga sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam mengikuti raw model dari firman Tuhan itu sendiri. Artinya tidak hidup dengan keinginan-keinginan daging kita, gitu ya. Tapi kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Bahkan dikatakan di situ tadi, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Saya nggak ngerti di sini kita apa masih berbuat jahat sama temannya, ya. Pasti saya kira ya, sebagai anak-anak Tuhan kita juga tidak akan punya keinginan atau apa ya, berbuat jahat terhadap baik itu teman kita, baik itu tetangga kita tadi, ya, dikatakan di situ, ya. Dan yang tidak menimpakan celah terhadap tetangganya, artinya ya suka ngerumpiin mungkin ya tetangganya sendiri, yang ngomongin tetangganya, itu juga tidak baik di hadapan Tuhan. Itu merupakan perbuatan tercela, ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi di sini bagaimana kita merespon bahwa kita itu hidupnya tetap di dalam kebenaran. Baru selanjutnya dikatakan di situ tadi, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini agak berat kalau dikatakan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, ya. Artinya tidak gampang dalam hidup ini kita menjaga hidup kebenaran itu, walaupun rugi itu susah, ya. Mungkin lebih cenderung kalau kita itu masih hidup di dalam keinginan daging, itu masih tetap kita kadang-kadang tidak mau rugi, gitu ya. Sekalipun mungkin banyak anak-anak Tuhan juga jatuh di dalam di dalam bisnis kita juga, ya, sehingga kita menghalalkan segala sesuatu supaya kita tidak mengalami kerugian, ya. Padahal itu seharusnya itu harus kerugian itu kita tanggung, tapi kita bebankan sama orang, ya. Ini yang menjadi mungkin hal yang tidak baik, ya. Dan yang selanjutnya dikatakan di situ, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Hal-hal yang seperti ini ya kita lihat sih banyak, ya. Orang sekalipun itu sudah salah masih dibelain, gitu ya, banyak, gitu ya, sehingga kebenaran itu menjadi hal yang tidak benar, gitu ya. Padahal itu salah, tapi kita berbuat supaya itu dibenarkan, itu hal yang nggak baik. Firman Tuhan jelas dikatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi memang benar, jelas. Artinya kita kalau ya, kalau benar ya kita akan benar, kalau tidak katakan tidak. Jadi tidak ada benar jadi salah, salah jadi benar. Jadi ini harus benar-benar kita sebagai anak Tuhan, kita pastikan bahwa kita itu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, ya.
Mungkin seperti itu yang boleh saya sampaikan untuk dari Mazmur 15 ini firman Tuhan. Mungkin bisa ditambahin teman-teman ya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ini kita bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Pak Erik, saya kembalikan. Suaranya Pak Erik. Oh ya, maaf. Ya, makasih Pak Ronald atas renungannya ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Pak Titus, Pak Daniel, dan teman-teman yang lain bisa nambahin. Apa perlu saya tunjuk gitu? Pak Daniel lagi ngopi, Pak Erik. Di ngopi ya. Atau ibu-ibunya kalau bapaknya belum siap. Ada Bu Ana, Bu Venda, Bu Vivi. Itu Pak Halo, Daniel. shalom, Nah, itu. shalom. Oke. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Ini ayat luar biasa ya, menggelitik hati kita masing-masing. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ini merupakan kayak seperti sajak. Sebetulnya kalau kita mencermati pertanyaan ini, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ya semua orang, tanpa melihat orang itu baik atau buruk. Tetapi yang menjadi eh, nilai di hadapan Tuhan, bolehkah kita merasakan hadirat Tuhan atau apakah kita merasakan hadirat Tuhan tergantung sikap atau respon hati kita masing-masing. Diungkapkan di sini bahwa di ayat 2 dikatakan yaitu dia yang tidak berlaku cela, yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Jadi banyak kriteria-kriteria di bawahnya bahwa ternyata menghadap hadirat Tuhan itu nggak main-main. Katakanlah kita mengalami sesuatu hal problem yang sangat dramatis ya, nggak kunjung selesai. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita, kekuatan kita, kita nggak mungkin. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, harus dengan hati yang hancur. Saya tahu orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, meskipun hidupnya bercela sekalipun, dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan itu saya alami beberapa kali. Saya ini bukan manusia yang sempurna. Tetapi waktu saya hancur hati, saya nggak berpikir yang lain, saya nggak minta ini dan itu. Yang ada dalam hati saya adalah pujian penyembahan. Meskipun saya terpuruk sekalipun, saya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dengan apa? Dengan linangan air mata. Hancur, hancur, hancur hati saya. Tapi disitulah letaknya. Sekarang orang berpikir ya, ada sebagian orang di seberang sana mengatakan bahwa menghadap Tuhan itu harus badannya harus suci, harus bersih, harus cuci muka, harus ini dan itu. Kalau saya enggak, satu saat saya mengalami problem, saya mengalami keterpurukan, saya mengalami jatuh, saya mengalami sesuatu hal yang nggak mungkin bisa bangkit. Saya waktu itu ada di toilet, maaf, saya bukan menghina Tuhan, tapi saya di situ, saya menangis. Saya nggak bisa ungkapkan kepada Tuhan, tapi dalam benak saya butuh pertolongan Tuhan. Cuma itu aja. Saya tahu waktu keluar dari kloset, dari WC, itu saya mendapatkan apa ya, kayak kekuatan, kayak lego gitu loh. Jadi tempat dimanapun Anda berada, itu memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan Tuhan
kalau saudara mengalami kehancuran. Banyak orang yang mengalami kehancuran dalam hidupnya, tidak ada jalan keluar, mereka melarikan diri dan mereka berputus asa. Mereka lebih memilih jalan pintas. Jadi bagi kita yang pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali oleh Mazmur, siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Ya saudara dan saya yang hancur hati. Kalau dikatakan tidak bercela dan sebagainya, apakah kita datang menghadap Tuhan harus bersih dulu, harus suci dulu, baru Tuhan menerima kita? Kan enggak. Ini kan eh, sesuatu hal yang pada waktu itu memang diungkapkan oleh Raja Daud. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya seperti inilah kriteria-kriteria yang harus dihidupi di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya secara nggak langsung kita berpikir bahwa memang itu benar. Tetapi jangan berpikir bahwa saudara akan menghadap Tuhan, berkenan kepada Tuhan, terus saudara harus hidup benar dulu. Padahal waktu itu saudara mengalami kehancuran. Ya kan nggak mungkin. Tetapi justru dengan hati yang hancur itu, saudara datang kepada Tuhan, mengakui bahwa aku nggak berdaya, tolong Tuhan. Dengan tangisan, dengan air mata mungkin, seperti yang saya ceritakan tadi, saya mendapatkan kekuatan. Dan selanjutnya, kita harus berubah. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Daud. Kita harus hidup layak di hadapan Tuhan. Kita harus, kalau kita meminjamkan sesuatu kepada seseorang, kita jangan menerima bunga dan lain sebagainya. Kita jangan memfitnah, kita jangan memprovokasi seseorang. Kita jangan membuat orang itu malu di hadapan orang banyak, atau kita mencibir atau merendahkan orang lain dan sebagainya. Nah, itu rentetan peristiwanya ya seperti itu. Jadi kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya secara nggak langsung harus gaya style hidup kita harus berubah. Kekristenan kita harus, Kristus itu harus muncul dalam kehidupan kita. Nah, itu yang sulit memang. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa siapa yang boleh datang kepada Tuhan yang berkenan? Ya orang yang hancur hati tentunya. Itu yang pertama. Tetapi harus diimbangi dengan kesadaran bahwa hidup harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kemarin saya ungkapkan bahwa ada ateis praktis mengenal Tuhan, tapi dalam hidup kesehariannya seolah-olah tidak ada Tuhan. Wah ini bahaya. Jadi yuk kita datang kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, yakin dan percaya, 1.000 angkatan yang di bawah kita nanti, cucu cicit kita itu akan dipelihara oleh Tuhan. Makanya Mazmur ini nggak main-main. Makanya dikatakan Daud, saya masih ingat ayat, aku dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tidak pernah orang benar hidupnya duduk meminta-minta roti. Tetapi anak cucunya akan memberikan banyak pinjaman. Artinya hidup berkelimpahan. Karena hidupnya sesuai dengan Mazmur 15 ini. Jadi gaya style hidup Kristus itu dipakai dalam hidupnya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi itu terus berkesinambungan sampai anak cucu cicit kita itu boleh melihat teladan di dalam diri kita. Nah, ini yang luar biasa. Ini dahsyat sekali. Nah, kekristenan itu kan harus berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, kalau tidak berakar, bertumbuh, berbuah, nggak akan jadi Kristen sejati. Kekristenan kan harus seperti itu. Jadi apa yang dipaparkan oleh Mazmur, ya memang ada benarnya juga. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita harus berkenan dulu, baru menghadap Tuhan? Enggak juga. Mungkin ada sebagian orang yang eh, kurang sependapat dengan saya. Silakan, kembalikan kepada host, Pak Erik. Ya, makasih Pak Daniel. Ya, Ya, benar yang dikatakan Pak Daniel ya. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur ya.
Tuhan tidak melihat perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Ketika kita mau bertobat, mau berubah, memiliki hati yang sungguh-sungguh tulus ya, untuk mau berubah, itu pasti Tuhan menerima kita apa adanya ya. Yang penting kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan hidup benar ya selanjutnya ya di hadapan Tuhan ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Bu Vivi, Pak Erik. Silakan, Bu Vivi. Lagi menyiapkan ini Bu Vivi. Banyak yang mau diutarakan ini. Enggak, saya belum dulu, Pak. Saya belum dulu. Cuma maksudnya sekarang ini dibuat diskusi terus ya. Kurang Diskusi tahu saya. terus. Saya mengikut aja sebagai host. Iya, iya. Pak Titus, Pak Heri, Ya, pagi semua ikut rembuk ini. Ya, untuk menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Ronald dan Pak Daniel, itu sebenarnya sejalan, bukan bukan bertentangan. Artinya apa yang dikerjakan jauh, bagaimana untuk bisa tinggal di rumah Tuhan itu memang harus hidup benar dan kudus. Sedangkan apa yang dikatakan Pak Daniel itu merasakan bahwa kita datang kepada Tuhan berkenan kalau kita datang dengan hancur hati. Itu pengertiannya sama. Pengertiannya sama. Kita datang dengan hancur hati, berarti kita itu mau hidup benar begitu. Mau hidup benar. Berarti kalau kita, ya sama kita. Kalau kita hidupnya nggak benar, ya otomatis Tuhan akan tidak berkenan dengan kita, kan begitu. Kenapa Tuhan berkenan? Karena kita mau hidup benar itu tadi. Kita mau datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Itu kan sudah jalan yang benar, begitu. Bukan berarti dalam hidupnya, masa lalunya, masa sebelumnya, hidupnya tidak benar, kemudian datang kepada Tuhan, ditolak atau gimana, kan begitu. Jadi apa yang dialami Pak Daniel ini adalah satu sikap, saya katakan, orang yang mau hidup benar. Begitu. Makanya orang yang mau hidup benar itu ya sama dengan orang hidup benar. Dan begitu. Berarti ya Tuhan berkenan, kan begitu. Tuhan berkenan. Dan selanjutnya apalagi kalau hal itu dihidupi dari hari ke hari, saya yakin dan percaya Tuhan berkenan atas kita. Kita merasakan dari hari ke hari Tuhan ada di dalam hidup kita. Kan begitu. Apalagi sekarang zaman apa ya, Tuhan berkarya melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Jadi kita itu bisa hidup sepanjang hari bersama Tuhan. Beda dengan zaman perjanjian lama. Dan makanya ini tolong digarisbawahi. Orang pada zaman sebelum Yesus lahir, itu Roh Kudus belum dicurahkan. Artinya betapa susahnya orang itu
mau datang kepada Tuhan dan Tuhan belum mau hidup dalam kehidupan kita, begitu loh. Hanya kepada orang-orang tertentu, saya katakan. Hanya kepada orang-orang tertentu Tuhan mau datang dan mau hadir. Beda dengan zaman sekarang. Setelah Roh Kudus dicurahkan, setiap orang, saya katakan setiap orang berhak untuk mendapat tempat Tuhan mau hadir, asalkan kita siap dalam hati kita untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, ini aja perbedaannya supaya bisa dimengerti ya. Jadi kalau kita pelajari zaman perjanjian lama dan perjanjian baru ini jauh berbeda. Makanya sekarang ini kita bisa bergaul karib, bergaul akrab dengan Allah sepanjang hari ya. Karena Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita yang gitu. Pribadi Allah ketiga gitu. Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa menambahkan satu pencerahan dari saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan Pak Erik. Ya, benar Pak Heri ya. Memang di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu belum mau tinggal bersama-sama dengan kita manusia ya. Karena mengapa? Karena dalam perjanjian lama itu dosa masih hanya dihapuskan sementara dengan darah anak domba ya. Tapi itu tidak bisa menghapuskan ya. Dan setelah Tuhan Yesus lahir dengan darah anak domba yaitu Tuhan Yesus itu, baru Roh Kudus itu mau tinggal bersama-sama dengan kita ya. Karena Roh Allah itu kan kudus. Jadi ketika dalam perjanjian lama dosa itu masih kelihatan di hadapan mata Tuhan ya. Jadi makanya Roh Kudus nggak bisa tinggal dengan manusia ya. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu bisa tinggal karena kita sudah dikuduskan, disucikan dengan darah anak domba Allah yang hidup ya. Dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Makanya Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dengan kembali kepada hidup yang lama, kembali lagi ke dosa kita yang lama. Dan anggapannya dalam Alkitab itu mengatakan dengan menganggap murah, sepi, kemurahan Tuhan ya. Itu yang dikatakannya. Itu biarlah kita terus berusaha hidup di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Heri atas tambahannya. Mungkin ada lagi saudara yang lain yang mau menambahkan lagi. Pak Erik, Iya, kalau nggak ada lagi kita breakout room ya 10 menit ya. Cukup ya waktunya ya. boleh, Ya. silakan. Ini dua bangsa dan negara sebentar ya Pak Erik ya. Silakan Pak Erik. Ke bangsa dan negara ya. Saya minta siapa ya? Pak Titus, bisa Pak? Ya, Ke bangsa dan negara. ya Pak. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Engkau telah mempertemukan hamba-hambamu melalui meeting pagi ini. Dan biarlah saya melalui dengan firman-Mu
pada pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang murni, bukan karena kegagahan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah saat kami datang kepada Engkau dengan hati yang tulus dan murni, sehingga kami boleh menyenangkan hati Bapa dan ibadah kami, persekutuan kami dengan Engkau boleh berkenan. Pada pagi ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, ke dalam kuasa-Mu. Kau memberkati Tuhan pemerintahan yang baru yang dipegang oleh Pak Prabowo. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memakai pemerintahan yang ada ini menjadi pemerintahan yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya melalui gebrakan-gebrakan dalam 1 bulan ini, penegakan hukum bisa dimulai bukan hanya ketak sabal, tetapi benar-benar menghukum setiap orang-orang yang bersalah tanpa tebang pilih. Semuanya akan dilaksanakan dengan adil dan merata, sehingga orang-orang yang lemah bisa merasa puas oleh karena keadilan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Sehingga orang-orang yang memiliki pangkat, memiliki kedudukan, bisa lolos dari jerat hukum. Sebab itu hukum yang ada di Indonesia ini jangan sampai dipermainkan lagi ya Bapak. Sehingga pemerintahan itu menjadi kredibilitas di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati para menteri yang ada ini supaya benar-benar fokus untuk menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Presiden, sehingga tidak akan menonjolkan kekuatannya sendiri dengan segala kuasa yang telah dimilikinya. Karena itu Tuhan, kami percaya setiap menteri yang ada akan bisa memberikan suatu kekuatan dan pertolongan kepada bangsa kami. Dan kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan, Indonesia akan mengalami kebangkitan karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan pada pagi ini kami menyerahkan buat acara Pilkada serentak 27 November nanti yang akan diadakan. Kiranya Tuhan akan memberkati KPU, Bawaslu, supaya juga benar-benar netral, juga tidak akan memihak salah satu paslon yang ada. Kami juga menyerahkan buat para petugas supaya boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga menyerahkan buat seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih supaya mempergunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, sehingga tidak akan asal memilih, tetapi benar orang yang memiliki nama baik, memiliki kebersihan di dalam memerintah, sehingga pilkada nanti boleh terpilih seorang pemimpin daerah yang benar-benar takut dan gentar pada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan buat pilkada supaya Tuhan campur tangan. Kami menyerahkan buat pulau-pulau, daerah-daerah yang saat ini mungkin mengalami goncangan, bencana, banjir, ataupun kelaparan, bahkan kekeringan. Kami percaya Tuhan akan turut bekerja sehingga saudara kami boleh mengalami penyertaan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Dan pada pagi ini kami percaya mendengarkan setiap doa dan seruan kami, semua kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita masuk ya, saling mendoakan ya, waktunya 10 menit. Sebentar Pak Daniel, ini mindahin saya Pak.
Surabaya, Pak? Ya, puji Tuhan baik-baik. Pak Ronald jadi ke tempatnya Pak Gimin apa enggak nih Sabtu? Hari itu Pak, Sabtu. Jadi ya? Sabtu depan kan? Bukan Sabtu ini loh. Oh, bukan Sabtu ini, Sabtu depan lagi. Iya. Oh, Biar ada waktunya persiapan. ya, siapa? Nah, Nanti dari Pak Hari siapa aja Pak? mungkin saya, Pak Titus, istri, orang 4 kali ya. Oh. Dari Surabaya siapa Pak Erik? Nah itu data yang info saya Pak. Belum di Data Pak Erik. Di data. Nanti biar mobilnya kan Pak Eko, Pak Budi. Pak Budi nggak bisa ya, dia jualan ya. Coba didata dulu aja. Nanti mana tahu ada ibu-ibu yang ikut kan join gitu loh, yang dari Surabaya. Kalau Pak Eko bisa lah, dia yang punya ide kok. Iya, Pak Eko, Pak Eko Mukaryo. Dia punya ide. Ini Pak Heri nggak bisa pindah ya.
pagi semuanya. Selamat Ya, pagi Pak Erik. ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Venda. Ya, Apa sih? selamat pagi Pak Yusuf. Pagi semuanya. Pak Yusuf. Semuanya selamat pagi Bu Vivi, Pak Daniel, Ibu Ana. Pagi Pak Yusuf. Wah, Pak Titus, Selamat Pak Titus tadi join sama siapa tadi? sama Itu saya, Pak Eri, Oh, Pak sama Pak Eri. Heri. Pak Eri, Sama Pak Pak Yusuf, Eri. bertiga. Pak Yusuf. Kenapa Pak Daniel? Udah hampir Ada yang hampir salah selesai. nih. Kok kita kok sendirian lah. Ya tadi susah Pak pindah-pindah itu Pak Pak Daniel. Titus ini orangnya senang sendirian. Nah, Kalau Pak Heri itu kalau mau berdoa cari temannya, tapi kalau dia mau minum itu sama Pak Daniel. nah. Kalau mau ngopi ke sini dulu. Ya, gitu Pak Daniel. Iya, kemarin Pak Titus minta dibungkuskan. Tapi mbaknya ngomong, oh bungkusnya habis. Oh wis, gak usah mbak. Gak usah dibungkus. Oh, kertasnya habis ya. Bungkusnya habis. Mau tak kirimin daun dari Kalimantan ini tak banyak daun di sini. Daun apa Pak? Wah banyak daun kopi, daun apa namanya itu? Dan singkong. Sawit, Sawit. daun sawit banyak. Sawit buat apa pak? Loh Pak, katanya kehabisan bungkus nasi pecel tadi. Saya pesen bajaka aja Pak. Pak Yusuf, Yeah. pesen bajaka aja. Oh bajaka di sini tidak ada bajaka di itu di Kalteng. Oh, Kalteng. Iya. Dulu apa itu? Kabelnya siap. Bajaka itu di Kalteng Pak, bukan di Nggak sini. sembarangan loh pak. Oh, iya. Itu Iya, tidak sembarangan tumbuh itu. Iya, iya. Pak Titus Itu pakai dulunya. pergi ngambil di hutan katanya itu pakai ritual itu baru bisa ketemu itu. Oh, berarti dari dunia lain Pak. Berarti itu. Tidak ada. Dari dunia lain. Iya. Berarti Ini Oh, loh di iya. belakang. Di belakang ayo, rumah ini loh nanti hutan nih. kita ke rumah Pak Gimin, Pak Lukas Oh iya. Kapan? minggu depan. Pak Yusuf Ini Pak Pak Bina, Erik Pak. mau didata Kene. katanya. Masih di Kalimantan itu. Masih di Kalimantan. Ya. Pak Yusuf Saya tapi masih di sudah sini. pernah ya Pak? Sudah pernah mengunjungi Pak Gimin kayaknya. Sudah. Saya 2 minggu yang lalu sudah ke sana saya. Pulang dari Jawa, saya mampir di rumahnya Pak Gimin. Iya. Ini saya Pak Erik. Jalan Pak Yusuf. Oke. Sebelum kita doa ya, kita yel-yel dulu ya. Ye. Teman-teman boleh. Oh sudah semua ini. Oke, sudah siap semua. Oke. Keluarga satu tuh. Be strong the Lord. Be strong in the Lord. Keep on On praying. praying. Ya, puji Tuhan. Nanti saya minta Pak Daniel aja ya. Doa untuk kita semua sebelum kita berpisah. Pak Daniel minta tolong didoakan Pak Lukas. Pagi Iya, Pak tadi masuk ke UGD. Salah makan. Salah Muntah-muntah. makan. Iya. Oh iya. Pencernaan ya berarti ya. Iya. Oke. Iya. Ayo kita doa sama-sama. Ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat Tuhan. Kami semua bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Kami bersatu hati berdoa Tuhan. Saya berdoa untuk Pak Lukas. Ya Tuhan jamah Pak Lukas saat ini yang masuk ke UGD Tuhan karena salah makan. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Biarlah pencernaan perut daripada Pak Lukas. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kontraksi yang terjadi dalam pencernaan perut daripada Pak Lukas, mari urapan-Mu turun Tuhan. Biarlah jamahan atau bilur-Mu yang ajaib itu menyembuhkannya saat ini juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kiranya kuasa-Mu bekerja atas diri Pak Lukas. Dan Pak Lukas senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan menyebut nama-Mu di dalam pakitannya Tuhan. Mari urapan-Mu turun atas Pak Lukas. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Gimin yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Mari
urapan-Mu turun Kiranya atas Pak kasih Kimin setia Tuhan, Tuhan, supaya senantiasa Tuhan pertolongan Tuhan indah, bekerja atas diri Pak Kimin, kemudian hormat apapun kami kondisi Tuhan fisiknya, Yesus dalam Kristus. kelemahan fisiknya, mari urapan-Mu turun Terima kasih Tuhan atas Pak Yesus. Kimin Tuhan. Kiranya Engkau kuasa Tuhan kami bekerja lebih jauh lagi bersedia atas Pak Kimin Tuhan, menolong dan menyertai bangkitkan kami di semangat dalam kasih-Mu. hidupnya Tuhan Pertolongan di Tuhan dalam begitu indah. Pak Kimin ini Tuhan, supaya tetap berpengharapan Kami kepada Engkau dalam Tuhan. setiap Dalam bahwa nama Tuhan Yesus Tuhan, beri menolong kekuatan kepada Pak Kimin. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Terpuji-puji kami dan berdoa Yesus. untuk room saat teduh pada pagi hari ini Tuhan, di mana pribadi lepas pribadi mengalami, Kemudian dan mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sesuatu hal Engkau atau menolong problem berkati masalah Pak ini Teguh, berganti dalam hidupnya. Mari Jean, Tuhan urapan-Mu turun Tuhan. Beri Engkau kekuatan kepada mereka untuk selalu bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena kami terpujilah yakin Tuhan saya saat apapun kami hancur hati sekalipun, waktu kami Yesus. menghadap hadirat Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau akan menjamah, memberikan kekuatan kepada kami. Karena rasa putus asa tidak ada pada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi roh yang menyala-nyala diberikan kepada kami untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin berat Tuhan. Tidak mudah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami condong kepada Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi kekuatan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Itu yang akan menyertai kami dimanapun kami ada Tuhan. Beri kekuatan kepada kami Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada dengan kekuatan yang penuh daripada Tuhan, sehingga kami mendapatkan sukacita di dalam Engkau senantiasa. Bahkan di tempat ketidaknyamanan sekalipun yang kami rasakan, kami mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Karena kami yakin kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa tetap eksis, tetap ada sampai hari ini Tuhan. Allah yang 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang berlopang paku 2000 tahun yang lalu masih tetap memberikan kekuatan kepada kami. Tidak akan meninggalkan kepada kami anak-anak yang percaya kepadamu Tuhan. Bahkan dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berinteraksi dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi dari sehari ke sehari kami Tuhan. Sehingga perubahan secara dalam kehidupan kami itu berubah Tuhan. Seperti Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan anak cucu kami nantinya Tuhan akan mendapat tempat di hati Tuhan. Dan anak cucu kami senantiasa ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami bukan ada pada nasib kami Tuhan, tetapi ada pada tangan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan, mulai pagi ini, siang nanti, sore, petang, malam, hari, hanya ke dalam tangan kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja sebebas-bebasnya. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami Tuhan. Rubah cara pikir kami Tuhan, cara mindset kami. Biarlah kami mengalami perubahan baru, habit yang baru di dalam Engkau Tuhan. Mempunyai satu new habit yang baru, bahkan new session ada di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga musim itu berganti. Sehingga suasana itu boleh berganti. Suasana yang penuh duka cita mungkin boleh digantikan dengan suasana yang sukacita melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami tidak akan takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk syukur, yang percaya katakan Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Thank you. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup ya. Amin. Amin. Thank you Pak Ronald. Ya, mari. Tak ngopi sih yo.